Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan, memberikan kita hidayah atau taufik. Seandainya bukan karena rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah kita termasuk orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya jika bukan karena karunia dan rahmat Allah, tentulah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Seandainya bukan karena rahmat dan taufiknya Allah, kita tidak akan mampu berjalan ke masjid kita yang mulia ini untuk menghadiri kajian tauhid, untuk menghadiri kajian-kajian keislaman, di mana tauhid ini merupakan awwalu ma faradallah ala bani Adam. Tauhid ini merupakan kewajiban pertama kali kepada kita semuanya. Sebelum kita diperintahkan Allah untuk melakukan salat, sebelum kita diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan zakat, puasa, haji, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkan Allah. Al-imanu billah wal kufru bit-taghut. Iman kepada Allah dan mengingkari para taghut. Inilah kewajiban kita pertama kali yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Majmu'atut Tauhid Al-Qawaidul Arba'ah. Kita akan melanjutkan pembahasan Al-Qawaidul Arba'ah. 4 kaidah mengenal kepribadian orang-orang musyrikin. 4 kepribadian, 4 kaidah mengenal perbuatan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita mempelajari ini agar kita mengetahui dan menjauhi perilaku orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 4 perbuatan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala sampai saat ini masih banyak orang yang melakukannya. Jadi perilaku yang disebutkan ini bukan hanya terjadi di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, bahkan sampai nanti ketika anak turun kita atau ketika kita sudah meninggal, diganti generasi setelahnya dan setelahnya, akan muncul perbuatan perilaku seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwasanya annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina lillahi bitauhidir rububiyyah yashhaduna anna Allah wal khaliqur razik al muhyi al mumit al mudabbiru li jami'il umur wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Pada pertemuan yang telah lalu, sebulan yang lalu, kita telah menjelaskan, kita mempelajari bahwasanya orang musyrikin, orang kafir dahulu yang diperangi Rasulullah SAW itu ternyata
mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah itu yang memberikan rizki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Karena itu orang yang percaya hanya dengan tauhid rububiyah, mengimani hanya dengan tauhid rububiyah, tidak bisa menjadikan orang tersebut Islam. Nah, sekarang yang kedua, al-qa'idatu tsaniyah, annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aradu mimman qasadu ila qurbatan wa syafa'atan. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu, meskipun mereka itu meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur seluruh alam semesta, tapi mereka memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Tapi anehnya, mereka itu menganggap ibadahnya kepada selain Allah itu, mereka tidak menganggap itu adalah bentuk peribadatan. Ma'aradu mimman qasadu illa qurbatan wa syafa'atan. Kita menyembah, beribadah kepada selain Allah itu, hakikatnya kita bukan beribadah kepada benda-benda atau orang yang kita ibadahi, illa qurbatan wa syafa'atan, kecuali yang kita inginkan dari mereka-mereka yang kita ibadahi selain Allah adalah qurbatan, untuk mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa syafa'atan, dan supaya memberikan pertolongan kepada kita. Ini keadaan orang-orang musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini kita bisa jumpai pada saat sekarang ini, orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah, mereka datang ke kuburan orang-orang yang salih, mereka memiliki benda-benda, pusaka-pusaka yang dikeramatkan. Ketika mereka kita tanya, apakah kamu mengibadahi mereka? Jawabnya tidak. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita datang kepada kuburan orang-orang yang saleh, mereka itu tidak meninggal, jasad mereka saja yang mati, tapi ruh mereka masih hidup. Mereka mendengarkan apa yang kita minta. Kita inginkan kepada mereka supaya mereka ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Pasti kita tanya seperti itu. Atau jawabannya yang sering kita dengar, awak dhewe iki dudu wong soleh. Dan orang yang ada di kuburan ini adalah orang-orang soleh. Kita tidak bisa ibadah seperti orang yang sudah meninggal ini. Kita tidak bisa beribadah seperti wali-walinya Allah. Jadi kita jadikan mereka, orang-orang yang dikubur ini, sebagai wasilah, sebagai perantara agar mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perbuatan orang-orang musyrikin zaman dulu yang ditiru sekarang ini. Sama halnya dengan orang-orang yang dia itu memiliki pusaka-pusaka. Ketika kita tanya, ini kan sebagai wasilah. Orang yang memiliki jimat-jimat untuk tolak balak, mereka pasti mengatakan, oh iki ge wasilah kabeh sing tolak balak iku ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya pasti seperti itu. Jadi tujuannya supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe iki wong elek, nek ndonga barek Gusti Allah langsung iku sini-sini si akeh dosane. Biasane ngoten. Wis ya terpaksa ya teko ning gone kuburane wong soleh, wong iki soleh.
Oh, buktine hajatku dipenuhi barek Gusti Allah. Niku biasane ngoten. Padahal lelampahan menika termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu tidak akan bisa mendengar apa yang kita seru kepada mereka. Wa in tad'uuhum la yastajibu du'aakum. Ketika kita menyeru kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa menyahut panggilan kita. Kita bisa buktikan sendiri, misalkan ya kita datang ke kuburan orang-orang yang soleh, ke kuburan yang dikeramatkan. Kemudian kita datang ke sana, kemudian kita memanggil-manggil, wahai mbah, niki putune jenengan dugi mbah, kinten-kinten wonten suarane napa mboten? Ndak ada. Kalau ada suarane mesti lari ke playon. Ini membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tad'uuhum la yastajibu du'aakum. Nih, kalau kamu itu menyeru kepada mereka, memanggil, mereka tidak akan bisa menjawab seruanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya orang yang hidup dengan orang yang meninggal itu tidak sama. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan oleh Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Muhammad, kamu tidak akan mampu menjadikan orang yang dikubur itu mendengar apa yang kamu katakan. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu berinteraksi, bercakap-cakap, ngobrol dengan penghuni kubur, apalagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mampu menjadikan orang yang dikubur itu mendengar, apalagi kita. Mukjizat tidak punya, karomah juga tidak punya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang. Tidak boleh kita itu datang ke kuburan, kemudian kita menyampaikan hajat kepada sahibul kubur agar mereka menyampaikan hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan sendiri, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad anni, tentang diriku, maka katakanlah fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Jadi langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada alasan saya ini wong iki, aku iki wong elek, ora pantas jalune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berbuat seperti itu. Tidak boleh kita berkata seperti itu. Masa kita kalah sama orang yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia itu perbuatannya makan barang haram, pakaiannya haram, minumannya haram, itu masih minta kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW katakan bahwasanya ada orang itu yang dia suka safar, as-asa wa aghbara, rambutnya ini lusuh, kumuh,
kena debu. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Wa fi riwayatin fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai haram, wa ghudhiya bil haram, bergelimangan dengan hal yang diharamkan Allah. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya mau dikabulkan? Ini orang yang hari-harinya atau dia itu bergelimang dengan yang haram saja pede, masih percaya diri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan hajatnya, dipenuhi kebutuhannya. Lah kita yang insya Allah tidak pernah nyentuh hal-hal yang haram, kita tidak pernah berhubungan dengan riba, kita yang tidak pernah melakukan transaksi-transaksi ribawi, kita juga tidak pernah berpakaian dengan pakaian hasil mencuri misalkan. Maka kenapa kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung? Dan Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Jadi inilah perbuatan orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW. Dan perbuatan kaum musyrikin zaman nabi-nabi terdahulu. Wal qurbatu, adapun dalil, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang perkataan mereka, kita ini tidak menyembah mereka, tapi supaya mereka mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan orang-orang musyrikin, baik di zaman Rasulullah SAW dan zaman nabi-nabi terdahulu. Walladzina takhadu min dunihi awliya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala aulia, sebagai pendamping, sebagai kekasih, sebagai wali selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka katakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka itu mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kata Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, yakni yaquluna ma na'buduhum lil anbiya'i was salihin illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maksudnya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa itu ketika kita tanya kepada orang-orang yang datang ke kuburannya orang-orang saleh, ketika kita tanya kepada orang-orang yang datang kepada kuburannya para nabi-nabi, mereka pasti mengatakan kita tidak menyembah mereka. Ma na'buduhum lil anbiya wala lis salihin. Kita tidak menyembah para nabi, kita tidak menyembah para rasul, kita tidak menyembah orang-orang salih illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tapi
kita ini menjadikan wasilah nabi-nabi dan orang-orang soleh yang berada di kuburan ini kan orang soleh walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa beribadah seperti mereka, kita tidak bisa melakukan ketaatan seperti mereka. Jadi kita ini menjadikan mereka yang dikubur ini sebagai wasilah, supaya mereka ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kita tahu mereka itu tidak bisa memberikan rizki, mereka itu tidak bisa menghidupkan, mematikan. Nabi yang dikubur, orang-orang soleh yang dikubur ini tidak bisa menghidupkan kami, tidak bisa memberikan rizki kami. Karena itu kami tidak meminta kepada mereka, kami tidak mengibadahi mereka, tapi kita menjadikan mereka sebagai wasilah, perantara menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben hajatku disampaikan nanggone Gusti Allah. Ini perkataan orang-orang musyrikin zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW dan zaman sebelum Rasulullah SAW. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman, akan memberikan keputusan kepada mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta, lagi orang yang ingkar. Jadi di situ dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, ketika orang-orang itu mengaku menjadikan wasilah orang yang sudah meninggal sebagai bentuk supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah, itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah katakan kadibun kafar, wong iku wong goroh. Mereka itu adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah berbuat kedustaan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sammahum, kata Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, sammahum kadbah kufrah, fahada yadullu ala anna ibadata awliyaihi litolabit takrib minal kufri walau ma qalu innahum yakhluqun wa yarzuqun idha da'awhum wastaghathu bihim wa nadaru lahum wa dabahu lahum biqasdil qurbah. Kata Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, di dalam ayat ini tadi surat Az-Zumar Allah tadi katakan kadibun kafar, berarti orang yang mereka menjadikan tawassul orang-orang yang sudah meninggal divonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang ingkar kepada Allah dan orang yang berdusta. Meskipun kata Syekh bin Baz, walau maqalu innahum yakhluqun wa yarzuqun idza da'awhum, meskipun orang-orang yang menjadikan orang yang sudah meninggal tadi wasilah itu tidak yakin bahwasanya yang dikubur ini tidak bisa menciptakan kita, tidak akan bisa memberikan rizki kepada kita, dia hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Meskipun demikian Allah tetap katakan bahwasanya orang tersebut adalah kadibun kafar, tetap dikatakan Allah sebagai orang yang berdusta dan orang yang ingkar. Oleh karena itu kata Syekh bin Baz, meskipun orang tadi beristighosah kepada mereka, wanadaru, dan mereka bernadar untuk mereka, wadabahu lahum biqasdil qurbah, bahkan mereka pun rela menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi fa'alahul musyrikin al-awwalun, ini merupakan perbuatan orang-orang musyrik